Sungguh sayang padahal peluang untuk bisa mencetak 1 gol saja Bung Maruf. Iya, 1 gol Masih belum ada. Dan wasit Kasimov Sersu telah meniup peluit panjang. Tanda berakhir pertandingan babak kedua. Indonesia melawan Thailand dan skor 4-0. Halo Bola Lovers, kali ini gue akan mengajak kalian untuk menggali dan mengklarifikasi sebenarnya informasi apa sih penyebab gagalnya timnas U23 ke kualifikasi Piala Asia. Penasaran kan? Nah, ikutin gue terus ya. Halo Bola Lovers, bersama saya Ray Rianto. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai narasumber kita, yaitu Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Imam Nahrawi. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas kesempatannya sudah sama-sama. diberikan waktu saya dan untuk Bola Lovers. Terima kasih. Nah Pak, seperti kita ketahui kan timnas kita sudah kalah Pak ya dari Vietnam kan ya di menit-menit terakhir gitu Pak. Kalau saya bertanya sebenarnya apa sih Pak penyebab dari gagalnya timnas lolos ini Pak? Ya, saya kira Bola Lovers pasti juga punya harapan yang sama bahwa ini momentum untuk kita naik kelas. Tidak hanya berjaya di ASEAN, tapi juga harus masuk ke Asia. Namun demikian kita tahu bahwa atlet kita sudah berjuang, timnas kita sudah berjuang, Garuda Muda kita sudah membuktikan penampilannya dengan racikan yang lebih baik daripada ketika menghadapi Thailand. Namun sekilas ketika kita lihat ketika bermain melawan Thailand, itu sudah mulai ada perubahan ketika melawan Vietnam itu. Meskipun kita tahu juga bahwa semalam mereka tampil di bawah tekanan. Tekanan tuan rumah, tekanan supporter, dan tekanan harapan dari kita karena kemarin sudah kalah dengan Thailand. Nah mungkin ini soal mental juga ya. Soal mental tidak mudah memang masing-masing pemain ini menjaga mentalnya ketika berada di bawah harapan dan tekanan yang begitu besar. Karena sekalinya bisa mengalahkan Thailand tentu masih ada pertandingan lagi yang harus disiapkan untuk melawan Brunei Darussalam. Demikian pula seandainya bermain imbang atau kalah tentu beban itu semakin berat. Mungkin soal itu yang sekilas saya pahami. Nah, tapi lebih lanjut saya akan terus berkomunikasi nanti dengan pelatih. Oke Pak, nah ini menjadi penasaran juga kan netizen, terus kemudian Bola Lovers juga nih Pak ya. Ada kasus yang sama dengan Ezra Walian gitu kan. Akhirnya di detik terakhir Ezra dicoret gitu loh Pak. Sebenarnya kalau kita lihat salahnya ini apakah di Federasi PSSI-nya kah yang komunikasinya mungkin dengan pemerintah terganggu atau gimana Pak? Biar semua clear gitu, netizen dan Bola Lovers juga bisa tahu gitu. Ya, ini seluruhnya ranah PSSI. Pemerintah tidak ikut dalam hal katakanlah pemanggilan pemain, penentuan pelatih, sampai kemudian jadwal segala macam semuanya sudah ranah PSSI. Kita membantu setidaknya bila mana PSSI membutuhkan itu soal soal anggaran atau fasilitasi. Yang kedua, mestinya kasus Ezra ini sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Adakah kemudian yang perlu ditangani oleh pemerintah dalam konteks penegasan tentang duit kewarganegaraan? Mestinya dikomunikasikan lebih baik. Nah, ini yang terus terang saya tidak bisa masuk lebih jauh karena memanggil pemain itu murni kehendak pelatih maupun PSSI. Nah, mungkin yang bisa dilakukan oleh Bapak ke depan mungkin masalah naturalisasinya mengenai aturan atau mungkin ada di Liga 1-nya yang mungkin di setiap daerah itu punya permasalahan atau gimana Pak? Biar tidak terjadi lagi ke depan permasalahan Ezra ini. Ya, paling tidak PSSI sudah harus memahami bahwa ketika menaturalisasi pemain, maka tentu harus dilihat apakah betul-betul sudah mencabut diri dari kewarganegaraan asal. Itu penting karena kasus Ezra ini betul-betul menjadi perhatian FIFA maupun AFC karena statusnya masih dianggap dua kewarganegaraan. Nah, ke depan ketika PSSI lewat klubnya mengajukan naturalisasi kepada pemerintah, tentu harus dipastikan apakah sudah betul-betul secara administratif selesai dengan negara asalnya. Itu pertama. Yang kedua, sebelum memanggil pemain naturalisasi itu juga harus dipastikan bagaimana dengan regulasi atau statuta FIFA, apakah nantinya mengganggu atau tidak, dibolehkan atau tidak. Ezra sesungguhnya korban karena secara individual saya melihat dia
punya kecintaan yang amat sangat luar biasa terhadap merah putih. Dan bahkan meskipun tidak tanding dia tetap ada di bertahan, Pak, ya? tetap bertahan, juga, ya? berlatihan dan menyemangati teman-teman itu. Nah, karenanya ini pelajaran penting bagi PSSI untuk pertandingan berikutnya. Nah, soal apakah naturalisasi itu dibutuhkan atau tidak, dan bagaimana dengan eksistensi liga, terutama Liga 1, saya kira kita harus yakin bahwa dari sisi kuantitas pemain kita ini luar biasa besar di Indonesia. Udahlah, sesungguhnya kita nggak kekurangan tentang itu. Tapi bahwa ada fenomena warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ingin katakanlah memperkuat kita, itu juga dengan tutup peluang itu, dengan tutup itu. Tetapi kalau hanya semata-mata bermain di Liga 1 kemudian ingin menjadi warga negara Indonesia dan pada saatnya dia akan memperkuat timnas, tolong dipertimbangkan betul, dipertimbangkan baik oleh PSSI maupun oleh klub soal umur. Apakah umurnya nanti berpengaruh terhadap kinerja? Karena kita tahu lah pasti semua atlet ada batasan umur kan. Yang paling efisien, yang paling produktif itu umur berapa? Pasti mereka tahu. Yang kedua kesempatan dalam artian mestinya di liga juga harus dipertimbangkan. Beberapa posisi-posisi strategis itu mestinya juga diberikan peluang kepada pemain-pemain lokal. Berarti tidak menutup kemungkinan juga di timnas 16, 22 dan 23 lalu untuk senior juga, Pak, ya? Ya, kalau bicara umur, Pak, ya? Di semuanya itu. Jadi ini dalam konteks menaturalisasi tadi itu juga harus dipertimbangkan sisi produktivitas umurnya juga. Yang kedua tingkat kebutuhan. Kalau semata-mata skill, saya kira pemain kita, mohon maaf ya, tanpa menafikan teman-teman pemain asing tidak, tapi sungguhnya pemain lokal kita masih bisa berimbang lah dengan teman-teman pemain asing. Tetapi kalau tujuannya untuk spirit, untuk menumbuhkan daya tanding yang lebih kuat, mungkin juga ada transfer pengetahuan dari pemain lokal ke pemain asing, ya nggak masalah, silahkan itu menjadi dalam hal knowledge dan mental pemain itu sendiri untuk Pak. Iya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan naturalisasi. PSSI harus berbenah diri, harus mengevaluasi mulai dari regulasi, kemudian komitmen untuk menjaga prestasi dan memberikan harapan kepada seluruh anak negeri ini bahwa olahraga sepak bola ini betul-betul menjadi mimpi bagi semuanya, dan mimpi itu harus diwujudkan dengan baik, dengan nyata.